Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, aku minta maaf kesiangan. Kali ini aku mau bikin konten uh, ngebongkar isi hati dia gitu ya, isi pikiran dia. Dia tuh sebenarnya rindu gak sih sama kamu hari ini? Kan kadang ada kan orang kan sok cuek gitu kan, tapi karena ada karena dia sibuk, bisa jadi kan. Kadang ada kan cuek padahal rindu gitu ya kan. Pasti kamu bingung dong sama orang tersebut gitu kan, apalagi yang cuma PDKT gitu kan. Jadi kalau PDKT kan pasti bingung ya kan, susah ngedebaknya gitu. Beda dengan suami istri yang selalu bertemu ya kan, selalu bersama kan, beda kan. Tapi kalau PDKT itu kan susah ditebak kan, dia tuh rindu gak sih sama aku, apa sih tujuannya dia ngedeketi aku, kamu kan pasti bingung kan di sini. Nah, aku di sini mau ngebongkar ya, dia tuh rindu gak sih sama kamu di hari ini. Tapi ya sekarang tuh hari apa sih, hari Selasa, Rabu ya, Rabu 25 Maret tahun 2020 di sini. Nah, jadi aku sebatas hari ini aja ya. Ini berlaku untuk bisa mantan pasangan kamu, bisa pasangan kamu saat ini, bisa seseorang yang lagi PDKT sama kamu. Sekali lagi judulnya, apakah dia rindu di hari ini kepadaku ya. Ini 1, ini 3, ini 7, 9. 1, 3, 7, 9. Karena ini kamera depan, jadi kalian biar gak bingung. Aku kasih waktu 5 detik untuk berpikir. Enggak, sesuai intuisi maksudnya aku ya, sesuai intuisi kalian. Tapi sebelumnya kamu harus bayangin dulu wajah orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ya. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung silahkan di pause dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku mau dari angka 1 dulu ya. Jadi aku singkirkan deh yang lain dulu. Sebentar. Nih. Sebentar sambil aku cek, karena aku yang ini tuh punya 1, takutnya kepinjem ya. Jadi aku foto kayak gini loh. Nah, foto kayak gini. Takutnya kepinjem sama yang satunya gitu loh. Oh, ini gini. Sebentar ya. Ini merasa kesulitan ya di sini. Ada sesuatu yang bikin dia sulit di pikirannya dia, ya. Di hari ini nih ya. Dia suka galau juga di hari ini ya. Tapi walaupun dia galau tuh orangnya bangkit gitu loh ya. Bergerak maju, cara berpikirnya, tindakannya. Jadi kalau misalnya dia lagi hancur contohnya ya, dia nggak tenggelam pada kehancuran gitu loh, contohnya kayak gitu ya. Karena ada kartu The Chariot ya, tapi ini kartu galau. Ini ada sesuatu yang buat dia galau deh di hari ini ya. Ya dia tuh cukup ini ya, tetap walaupun dia ada kesedihan, tetap karir pekerjaan dia gitu ya, masalah keuangan dia tetap dia laksanakan sebaik mungkin di sini ya. Karena ada Knight of Pentacles, misalnya ada tugas-tugas gitu ya di pekerjaan kantornya, bisnisnya atau apalah, pokoknya yang berhubungan dengan karir, finansial itu tetap dijalankan dengan baik di sini ya. Itulah mengapa sih, karena aku bilang tadi dia tuh orangnya tuh dia mau bangkit ya, mau bangkit, bergerak maju. Dia orangnya tuh nggak down gitu ya. Karena yang kulihat di sini lagi galau, ada sesuatu yang bikin dia sulit di sini. Tapi walaupun begitu dia bangkit, bergerak maju di sini ya. Kayaknya kamu hubungannya sama orang tersebut ya, kamu yang pilih angka 1 maksudnya, kamu udah nggak ada deh hubungannya ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku melihat dari kartu ini ya, dari kartu 3 kartu ini ya, sama 4 kartu inilah ya. Di sini nggak ada kartu perpisahan ya, nggak ada kartu orang di masa lalu apalah. Tapi ini bagi aku, kamu tuh orang di masa lalu dia gitu ya. Ya, walaupun di sini tuh nggak ada kartu tersebut ya, karena ya begitulah tarot ya.
satu kartu aja udah mengandung banyak arti, apalagi digabung-gabungkan sama ini itu udah beda arti lagi gitu ya. Nah, kenapa aku bilang ini hubungan ini udah nggak ada? Ini loh, aku lihat dari 4 kartu ini ya. Menurut aku ini udah nggak ada ya. Jadi kamu kurasa di sini adalah orang di masa lalu dia ya. Jadi kamu bertanya orang masa lalu kamu gitu loh di sini. Dan kurasa ini ada pertentangan ya antara kamu dan dia, termasuk ada orang ketiga. Kenapa? Walaupun di sini nggak ada kartu orang ketiga, tapi aku menginterpretasi bahwa ini ada hubungan orang ketiga. Jadi hubungan kamu tuh hancur karena adanya orang ketiga, seperti itu yang kulihat ya. Karena ada kartu ini ya. Ya digabung-gabungkan sih, kartu ini diperkuat oleh 3 kartu ini gitu loh ya. Jadi ini kurasa sudah nggak ada hubungan ini. Kamu orang di masa lalu dia, dan kehancuran kalian tuh karena orang ketiga yang kulihat di sini ya. Apakah dia rindu kamu? Iya sih rindu, dia rindu kamu. Tapi walaupun dia rindu sama kamu, apa ya? Gue bilang tadi kan dia fokus sama pekerjaannya, dia nggak tenggelam pada hal seperti itu gitu loh ya. Yang kulihat ya, karena ada kartu The Chariot sama Knight of Pentacles digabung sama ini juga ya, Queen of Cup. Ya, rindu sih rindu, tapi orangnya tuh nggak mau ini ya, apa sekali ingat kamu pikirannya gitu, tapi fokus kerja gitu loh, dia kayak gitu ya. Yang pasti dia fokus dengan hal keuangan dan karir di sini ya, tapi rindu ya rindu gitu ya. Oke, itu oh ya, ini kalian dealing dengan ini Cancer ya, ini Cancer. Kalau ini sama ya, dua ini sama. Ini Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Kalau ini Aries, Leo, Sagittarius. Kalau ini Virgo, Capricorn dan Taurus ya. Oke, langsung aja. Buat kalian pilih angka 3 sekarang. Sebentar aku cek dulu, aku takutnya dipinjam di kartu di nomor 1, karena ini loh ya, aku foto kayak gini. Ya, foto kayak gini. Soalnya aku punya satu kartu ini aja untuk jenis ini gitu loh ya. Oh ya benar lah, dipinjam ini ya. Dipinjam nomor 1. Oke. Aku kayak nggak ada waktu gitu ya, mau beli ke kartu-kartu kayak gini gitu ya, sibuk sih. Sebentar aku pelajari dulu ini kenapa. Oke, paham, aku paham di sini. Yang pasti sama kayak tadi, sulit di sini ya, ada sesuatu yang sulit di pikiran dia gitu. Kurasa di sini beberapa dari kalian ya yang pilih angka 3 di sini ya, kamu di sini ada yang bertahan ya, ada yang bertahan dalam hubungan di sini ya. Tapi bertahan tersebut bukan baik-baik aja, hati kamu gundah gitu ya, hati kamu gundah, pikiran kamu gundah, beban, ada sesuatu yang bikin kamu beban di sini ya. Ini sama aku rasakan. Kenapa? Tadi muncul di nomor 1 tadi kan muncul kartu ini juga. Nah, kartu ini ini bukan kartu orang ketiga, tapi kalau udah kayak gini, apabila digabung-gabungkan, kurasa kehancuran hubungan kalian ini yaitu adanya orang ketiga juga ya. Sama seperti nomor 1 tadi ya. Juga munculin kartu ini kan tadi. Ya, apabila digabung-gabungkan kayak gini loh ya. Nah, ini ada orang ketiga gitu ya. Emang di tebaran di sini tidak ada kartu perpisahan, tidak ada kartu kehancuran hubungan kalian, tidak ada ya. Kok kembali sih gue, sumpah, sorry. Jadi karena aku cukup membaca tebaran ini aja gitu ya. Ini ya, apabila digabungkan kayak gini, ini hubungan kalian, beberapa dari kalian di sini ada yang sudah berpisah ya, tapi beberapa dari kalian bertahan dalam kesakitan di sini ya. Jadi bertahan bukan karena baik-baik aja. Di hati kalian ada gundah, ada ragu-ragu, ada hal-hal yang bikin kalian curiga-curiga gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kamu nggak percaya. Masa sih kayak gitu ya di sini. Sampai kamu tuh kadang susah tidur di sini yang kulihat ya. Padahal kamu tuh
kurasa kamu terlalu mencintai dia. Kenapa? Karena muncul dua kartu ini. Kartu terlalu mencintai, bukan kartu ini ya, tapi kartu Eight of Swords ya. Kenapa aku bilang kamu terlalu mencintai dia? Karena dua kartu ini ya, bila digabungkan seperti ini ya. Ya, kalau kartu terlalu mencintai bukan ini kartunya, ada Eight of Swords, 8 pedang ya, itu kartu yang terlalu mencintai. Contoh terlalu mencintai itu kayak gini ya, kalau masih single misalnya ya, ada seseorang ya yang ngajakin nikah misalnya, dia mau aja, dia nggak peduli walaupun dia duda kayak, walaupun dia janda kayak, dia nggak peduli. Nah itu maksudnya terlalu cinta gitu ya. Sama kalau yang udah berhubungan, maksudnya kartu terlalu cinta itu, dia tuh kayak gini loh ya, misalnya punya kesalahan gitu ya si dia, kamu maafin, ya udah deh gue maafin. Ada kesalahan lagi, ya udah deh gue pura-pura nggak tahu, padahal hati kamu gundah gitu. Pura-pura nggak tahu dan pura-pura baik aja, pura-pura baik-baik aja padahal hati kamu gundah gitu ya. Dia ngulangi lagi hal yang bikin kamu kecewa, kamu lagi-lagi udah deh gue maafin, udah deh gue pura-pura nggak tahu aja deh, kayak gitu. Kamu lo kayak gitu maksudnya aku ya di kartu ini ya. Itu emang sih itu kartu 8 pedang ya, kartu kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada kartu 8 pedang, nggak ada di sini. Tapi kenapa aku menginterpretasi demikian? Karena dua kartu ini ya apabila digabungkan, kurasa kamu terlalu mencintai dia di sini. Bahkan hingga detik ini kamu mencintai dia gitu ya. Bahkan walaupun di sini ya, kan gue bilang tadi beberapa dari kalian di sini yang pilih angka 3 ini, kamu di sini ada yang udah berpisah ya hubungannya, tapi ada yang bertahan tapi dalam kesakitan gitu ya. Jadi walaupun kamu tuh sakit, terus yang udah walaupun hati kamu sakit, terus yang udah berpisah, kataku tadi, masih cinta di sini sampai sekarang yang ku lihat ya. Kamu tuh masih cinta sama dia. Sebentar. Di sini ciri-cirinya ya, beberapa dari kalian di sini ciri-cirinya tuh seseorang yang lebih muda ya dari kalian tuh, orang ketiga tersebut ya. Beberapa dari kalian tuh ada yang usianya tuh lebih muda dari kalian dan berkulit sawo matang, tapi ada juga beberapa dari kalian tuh yang usianya lebih tua dari kalian atau lebih tua dari dia gitu ya. Kulitnya putih ya. Dan kalau yang lebih muda tadi bisa lebih muda dari kamu, bisa lebih muda dari pasangan kamu, itu yang berkulit sawo matang ya. Kalau yang, karena di sini ada dua versi di sini ya. Makanya gue bilang termasuk yang bercerai tadi, ada yang berpisah, ada yang bertahan. Jadi gue bilang dua versi di sini ya, di kartu ini ya. Apakah dia rindu? Iya sih rindu sama kamu, masih ada kerinduan ya. Masih ada kerinduan, tapi dia merasa sulit di sini kan. Mungkin ada ketekatan ya di sini. Rindu sih rindu gitu di sini aku lihat ya. Iya rindu di sini ya. Di sini kalian dealing dengan ini Capricorn ya. Sebentar. Atau beberapa dari kalian ini ada yang berjarak ya hubungannya ya. Kayaknya sih begitu. Beberapa dari kalian tuh ada yang berjarak hubungannya di sini. Ya. Di sini nih kartu ini ya, apa sih? Bermacam versi gitu. Yang ambil 3 ini ada yang berjarak. Kenapa? Karena ada yang ini loh ya, muncul kartu ini di sini ya. Jadi kurasa di sini beberapa dari kalian juga ada yang hubungannya tuh berjarak di sini ya. Tapi ada juga yang enggak gitu, tapi ada yang berjarak di sini. Long distance ada di sini ya. Kalian dealing dengan Leo di sini ya. Ini Capricorn, ini Aries, Leo, Sagittarius. Ini sama dengan ini Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Jadi kesimpulannya rindu ya di hari ini ya. Rindu, tapi dia merasa sulit ya untuk mengungkapkan bahwa dia rindu gitu ya. Dia nggak akan pernah bilang gitu ya. Apalagi udah berpisah, gengsi tau nggak? Di sini nomor 7, aku cek lagi kayak gini teman-teman, soalnya takutnya dipinjam gitu kartunya. Takutnya kalian tuh berpikir kenapa sih Kak Nabila kok suka lihat HP gitu ya. Ini loh aku ngecek ya. Karena
aku punya kartu yang jenis ini, maksudnya punya satu gitu loh yang jenis ini. Nah kan pinjem kan, dipinjam nomor 3 nih, dipinjam ini, yang ini loh dipinjam kan. Sebentar, karena kalian tidak bisa melihat semua di kameraku, karena memang mejanya kurang panjang sih. Nah di sini bentar aku pelajari dulu maksudnya kenapa gitu ya, bentar. Ini juga apa ya, orangnya sibuk di sini nih. Dia orangnya sibuk ini di sini, maksudnya dia sibuk dengan sibuk dengan kerjaan dia di sini ya, sibuk dengan keuangan dan mikirin hal-hal seperti itulah. Mikirin seperti itu di sini ya. Pikirannya tuh terbelah-belah di sini ya. Rindu sih rindu ya. Kenapa? Karena ini ada Ace of Cup di sini ya, sama Ace of Sword. Ini melambangkan kerinduan di sini ya. Tapi dia pikirannya nggak bisa fokus dengan hal seperti itu. Di sini lebih banyak pada pekerjaan dia, karir dia, yang mungkin dia lagi garap apa kayak gitu, mendesak banget gitulah ya. Di sini dia sibuk seperti itu di sini ya, rindu. Kalau kuliah di sini rindu di sini. Sebentar, aku lihat lagi apakah ini hubungan udah hancur atau enggak. Aku rasa ini juga sudah hancur ya hubungannya, sudah nggak baik di sini hubungannya. Di sini nggak ada kartu kehancuran, nggak ada kartu saling diem-dieman atau gimana, saling miscommunication, nggak ada di sini, nggak ada kartu demikian. Tapi begitulah interpretasi aku. Kenapa? Karena muncul ini loh ya, apabila digabungkan seperti ini ya. Kurasa ini hubungan sudah, beberapa dari kalian ini udah nggak baik hubungannya gitu. Bahkan beberapa dari kalian udah pisah gitu ya di sini ya. Jadi nggak sekedar nggak baik aja, tapi beberapa dari kalian juga udah malah sampai udah pisah di sini. Beberapa kayak gitu ya, tapi beberapa masih bertahan, tapi diem-dieman. Gue bilang apa? Diem-dieman gitu loh ya. Kayak nggak ada kejelasan gitu ya, ini gimana sih hubungan gitu. Ada yang kayak gitu, tapi juga ada yang udah pisah gitu di sini, udah mati hubungannya, udah hancur gitu ya, ada gitu ya. Ini kayak versi nomor 3 tadi ya. Di versi nomor 3 juga gitu, banyak yang aku tarik gitu ya. Yang aku tarik tadi kan kayak masa lalu sama yang jalan masih bertahan tapi sakit gitu, bertahan dalam kesakitan. Nah kalau di sini nih beberapa dari udah hancur ya. Bukan bertahan sih, kayak apa ya, kalau bertahan tuh kan baik-baik hubungan masih jalan gitu kan, tuh bertahan namanya, tapi sakit gitu ya. Kalau ini kayak udah miscommunication kayak gitu loh, udah diem-dieman, jadi kayak udah nggak komunikasi kayak gitu loh. Bahkan beberapa dari kalian sini udah blast gitu, kata orang Jawa sih blast apa sih ya, udah sama sekali gitu, udah nggak sama sekali, udah hancur gitu loh ya, udah nggak sama sekali komunikasi kayak gitu loh ya, kayak gitu. Tapi juga ada yang masih dibilang hancur sih enggak, tapi diem-dieman gitu, nggak tahu deh gimana kedepannya, maksudnya apa hubungan ini mau dibawa kemana lagi tuh loh ya, nggak tahu gitu. Bahkan beberapa hancur sudah udah nggak sama sekali komunikasi gitu ya di sini. Kalau aku lihat juga sih, kalau udah gabung-gabung kayak gini sih, ini juga ada orang ketiga di sini. Silahkan komentar di bawah benar apa enggak ya. Ini hanya interpretasi aku aja dari 5 kartu ini. Di tebaran ini nggak ada hubungan hancur, nggak ada ya, nggak ada kartu demikian, nggak ada di sini. Nggak ada kartu berpisah, nggak ada kartu orang di masa lalu, nggak ada kartu orang ketiga, nggak ada. Tapi kenapa aku menginterpretasi bahwa ini ada orang ketiga gitu? Karena aku gabung-gabungkan kayak gini loh ya. Ini kurasa ini ada orang ketiga di sini ya. Silahkan kalian komen di bawah bener atau enggak interpretasi aku, karena di sini tuh aku kan banyak kan para reader juga nggak mau buka kartu kedua kalinya, nggak mau gitu ya, cukup membaca ini aja ada. Tapi ada juga yang reader yang mengartikan ini kenapa sih kok muncul gini, ini kenapa sih, dilihat lagi, di shuffle lagi ya, oh ini gini ternyata. Nah aku nggak ya, karena juga ada beberapa reader yang juga seperti aku caranya gitu ya. Jadi kalau kamu ingin detail sama aku, sedetil-detilnya, silahkan personal reading ya sama aku dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99 ya.
ini hanya interpretasi aku aja bahwa ini ada orang ketiga, dan beberapa dari kalian udah hancur, dan beberapa dari kalian juga udah diem-dieman gitu ya, nggak ada kejelasan mau dibawa kemana, nggak jelas gitu ya, kayak gitu sih. Apakah dia rindu sama kamu? Rindu sih rindu ya. Kenapa? Karena muncul ini ya, rindu. Tapi dia pikirannya nggak bisa, sekali lagi ya, nggak bisa fokus dengan hal seperti itu karena dia sibuk dengan yang berhubungan dengan keuangan di sini ya, dengan kehidupan dia, ekonomi dia di sini ya, sibuk dengan hal seperti itu. Oke, di sini kalian dealing dengan Capricorn ya. Ini kalian Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Ini sama ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Kalau ini Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini Capricorn ya. Kalau ini Virgo, Taurus, dan Capricorn. Oke. Sebentar aku cek dulu di sini karena takutnya dipinjam kartunya. Ini sama, oh iya bener lah dipinjam di sini mah. Alhamdulillah. Aduh maaf ya, habis bersendawa. Nggak sopan banget sih gua. Sebentar. Ini yang dipinjam kartu ini loh, kartu masalah keuangan, kekayaan, masalah karir. Nah, kartu ini loh yang dipinjam. Ini juga sama sih kayak nomor 3, kayak nomor 7 barusan. Ini juga sibuk dengan pekerjaannya juga yang kulihat ya. Kenapa ini loh muncul kartu ini ya? Ya. Wah, banget ini malah kesibukannya. Ya, banget malah. Nggak terpikirkan hal asmara gitu. Anda kan terpikirkan ya paling cuma 10% aja gitu loh. Di sini. Ini malah lebih parah dari nomor 7 tadi. Kalau nomor 7 kan masih ya, apa ya, dia tuh sambil bekerja tapi pikirannya juga sambil ingat kamu gitu ya, ingat di situ ya. Tapi kalau di sini blast di sini nih mah, ini apa ya, ini kayak ada sesuatu yang ini kayak kemarin, kayak aku ngebahas apa ya kemarin ya, ini lagi ngerjakan sesuatu, kayak ada sesuatu yang ditargetkan gitu loh. Nah ini sama muncul kayak gini lagi. Mungkin kamu yang pilih ini kemarin, ini kamu ambil ini lagi gitu. Sama mungkin karena ada sih, entah dia lagi garap sesuatu sekarang ini ya. Jadi di hari ini dia tuh ada yang perlu dia garap di hari ini ya, lagi proses penggarapan di hari ini, entah apa. Dan itu sangat menyita waktu dia, sangat menyita pikiran dia, sampai pikiran dia tuh nggak bisa terbelah-belah oleh apapun gitu ya. Kayaknya perlu dikejar aja gitu masalah ininya ya. Entah dia sibuk apa di sini. Di pikiran dia kayak gitu ya. Oh, kebalik ding. Ini di sini mah. Ya. Ya, di situ ya. Ini sibuk bekerja ya di sini ya. Tapi sesekali di hari ini dia akan ingat kamu. Mungkin nanti pas pulang kerja ya ini ya. Karena ini ada muncul kartu di Hermit di sini ya. Sama kartu beginilah ya. Tapi kalau digabungkan kayak gini nih, fokus banget ini ya, empat-empatnya ini ya. Fokus, mungkin dia kayak gini ya, di pagi hari sampai sore hari dia tuh fokus banget sama pekerjaannya, sampai nggak ingat sama sekali dengan kamu di sini pikirannya. Nanti di malam hari mungkin dia ingat sama kamu, terus dia masih ada kartu The Hermit, mungkin nanti di malam harinya ya. Ketika pulang dari kantor gitu ya, ketika pulang dari perusahaan ya, ketika udah udah selesai digarap bisnisnya gitu ya, mungkin di malam hari nanti nih ya dia akan mulai teringat kamu sih, dan mulai teringat kamu di sini. Tapi di sini teringat itu bukan karena rindu yang kulihat di sini. Kayak apa ya? Kayak misalnya kamu tuh ada sesuatu gitu ya. Misalnya kamu tuh punya kesalahan gitu ya. Ingat dia tiba-tiba ingat gitu lah. Atau dia itu tiba-tiba kurasa dia sih di sini kesalahan dia di sini kurasa ya. Dia kayak apa ya? Kayak nanti di malam hari mungkin ini, karena aku rasa ini sibuk banget di hari ini ya. Mungkin nanti di malam hari pulang kerja ya, dia akan teringat kamu. Kalau digabungkan ya dua kartu ini, dia itu merasa ini loh ya, kurang bisa membahagiakan kamu di sini ya. Dan kurasa juga demikian, di sini hubungan udah nggak ada ya, udah mati. Jadi
kamu yang pilih angka nomor 9, kurasa kamu hanya orang di masa lalu dia. Nah, dia tuh teringat sama kamu. Kalau udah gabung kayak gini, berarti dia tuh dulu waktu sama kamu kurang bisa membahagiakan kamu secara finansial ya. Ya nggak hanya itu sih, mungkin waktu dulu ya aku sama dia tuh nggak pernah dia tuh ajak jalan-jalan, makan apa kayak aku bawa ke apa kayak berlibur, kuliner atau gimana gitu loh. Pokoknya dia yang berhubungan dengan kayak gitulah ya, merasa kurang bisa membahagiakan kamu dulu waktu masih sama kamu. Karena aku rasa di sini hubungan juga udah hancur di sini ya, udah hancur di sini, nggak ada sih. Itu hanya interpretasi aku, silahkan komen di bawah benar atau tidaknya, karena di sini tidak ada uh, kartu yang kartu kehancuran tidak ada, kartu bercerai tidak ada ya, kartu perpisahan tidak ada di sini, nggak muncul hal seperti itu di sini ya, nggak muncul kartu miscommunication, nggak ada. Itu hanya apa, nggak muncul kartu orang ketiga juga, nggak ada di sini. Itu hanya interpretasi aku aja bahwa ini tuh udah hancur gitu, kamu tuh hanya orang di masa lalu gitu di sini aku lihat dari tembaran ini ya. Dengan cara interpretasi aku aja ya, apabila kartu ini diakumulasikan gimana sih gitu loh ya, nggak ada, emang nggak ada kartu kartu demikian, nggak ada gitu ya. Kalau kalian ingin sedetail mungkin, silahkan sama aku personal reading dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99 kayak gitu ya. Ya, yang pasti di sini sudah hancur sih. Ini beberapa dari kalian ya. Ini ada kehancuran, ada yang orang ketiga, ada yang karena kehancuran udah mulai beda prinsip. Ada di sini yang kutarik kebetulan ya, di angka 9 ini ada dua versi yang kulihat. Ada yang karena orang ketiga, ada, tapi ada juga yang karena sudah mulai ada ketidakcocokan gitu, sehingga kalian tuh end di sini ya. Udah nggak ada, hubungan udah hancur, mati gitu loh ya, udah berpisah, cerai kayak gitu di sini ya. Yang pacaran ya putus lah kayak gitu ya. Apakah dia rindu sama kamu? Enggak sih, enggak rindu di sini, cuman tapi ingat sama kamu gitu loh ya. Dulu aku sama dia tuh aku kurang membahagiakan gitu. Apa ya, sedih gitu loh ya, sedih-sedih aja gitu, ada kesedihan kayak gitu. Karena kartu ini loh ya yang melambangkan kesedihan, dia aku tuh kurang bisa membahagiakan dulu. Dulu kurang bisa membahagiakan kamu gitu, waktu kalian masih bersama kayak gitu di sini ya. Ini nomor 9 ini yang apa namanya, menurut aku sih eh, yang kerinduannya tuh sedikit sekali, tapi lebih banyak nggak rindu sih kalau menurut aku, hanya sedih gitu, sedih karena dulu tuh kenapa kok aku kayak kayak ada merasa kesalahan gitu loh pada diri sendiri, kenapa sih aku dulu tuh kok kurang bisa membahagiakan dia gitu aja sih. Kalau rindu sih kurasa dia sudah ini ya, sudah ada orang di sini, udah ada orang masuk gitu kurasa di sini ya. Sudah hatinya tuh udah terhibur dengan orang baru di sini ya. Kan sama kamu udah nggak ada gitu. Cuman nanti malam dia akan ingat kamu gitu di sini. Nanti malam, kurasa nanti malam sih, karena kenapa, ini sibuk banget sih di sini ya. Jadi kalian di sini dealing dengan Virgo ya. Ini Sagittarius, ini sama tiga ini Taurus, Virgo dan Capricorn ya.